Selamat malam Pak, selamat malam Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Yufensia Iju. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang buku ke-10 Sosiologi Terapan, tentang review bukunya, yaitu mengenai bagian pertama, yaitu kolektivitas dan kekuatan di internet. Nah, platform dan infrastruktur utama internet saat ini sedang dikembangkan dan dioperasikan hanya oleh beberapa perusahaan teknologi global, terutama Google, Facebook, Amazon, dan Apple. Namun selain mendominasi komputer utama pasar internet komersial, perusahaan-perusahaan ini juga berfungsi sebagai penjaga gerbang utama, kurator atau pertukaran individu dan kolektif internet, struktur pola komunikasi dan aktivitas penggunaannya dengan jasanya. Dan dengan melakukan itu memiliki kekuatan infrastruktur dan peraturan yang menjangkau jauh melampaui monopol atau posisi ekonomi daftar. Meskipun demikian, ini tidak membuat mereka maha kuasa. Lagi pula, kekuasaan bukanlah aset yang dimiliki sebagian orang dan sebagian lainnya tidak tepat, tetapi selalu mengacu pada keseimbangan kekuatan sosial yang harus terus dirundingkan kembali secara keseluruhan. Nah, saat ini di perusahaan internet terkemuka terus dirundingkan kembali secara keseluruhan. Saat ini dengan volatilitas perilaku penggunaan yang juga dapat karena harus terus-menerus berurusan dengan volatilitas perilaku. Penggunaan juga dapat mempertanyakan bisnis mereka secara cepat dan mendasarkan pasaran yang sangat dinamis. Nah, orang bisa menggunakan internet tersebut untuk bagian pemasaran atau pencarian nilai keuntungan. Terus yang berikutnya yaitu perhatian ketiga, buku ini tidak hanya mencari perbedaan tingkat dan aspek kekuatan perusahaan internet dan mempengaruhinya terhadap penataan perilaku kolektif, tetapi juga untuk mengeksplorasi hubungan antara keduasaan volitas, yaitu faktor potensial yang dapat menimbulkan pertanyaan saat institusi. Kemudian buku tersebut juga dia membahas lebih khususnya, yaitu yang pertama, bagaimana berbagai bentuk kolektivasi berbasis internet massa, terus kerumunan, pergerakan, komunitas, dan dipahami dan dibedakan satu sama lain menggunakan konektor sosiologis dan teori tindakan. Terus yang kedua yaitu peran infrastruktur teknis dari web atau sosial. Nah, bermain untuk pembentuk koordinasi dan konsolidasi kolektivitas tersebut. Terus yang ketiga yaitu bagaimana mobilisasi dan organisasi, gerakan sosial dan protes sosialisme melalui internet dan media sosial kemudian telah berubah. Terus yang berikutnya yaitu bagaimana proses kerja, pertukaran, dan pengambilan keputusan diatur dalam keadaan terbuka. Nah, saat ini komunitas sumber dan mengapa mereka jauh dari terdiri seperti berlaga kegugasan produksi rekan berbasis umum. Nah, kemudian yang paling terakhir yaitu mengapa segmen penting dari internet komersial saat ini terkonsentrasi di tangan beberapa perusahaan yang
membangun infrastruktur ekonomi atau signifikan dan kekuasaan pengaturan-pengaturan. Nah, di artikel pertama yang membahas berbagai bentuk tindakan dan perilaku kolektif internet. Nah, mereka juga membuat dua perbedaan mendasar. Yang pertama yaitu kami membedakan antara non-kolektif, terorganisir, dan aktor kolektif. Kolektif non-terorganisir yang meliputi non-menan, massa, keramaian, dan publik episodik. Dicirikan oleh situasional yang tinggi potensial dan tidak memiliki struktur pengorganisasian, koordinasi, dan pengambilan keputusan bertahan dari waktu ke waktu. Kemudian dalam artikel kedua tentang gerakan sosial, yaitu peran yang dimainkan oleh infrastruktur internet saat ini dalam pengembangan dan stabilisasi protes, dijelaskan atau dibahas lebih detail. Argumennya berkisar pada dua tema, yaitu satu adalah meningkatnya pengaruh internet dan media sosial secara teknik dasar aksi kolektif, yang dengannya mereka tidak hanya menjadi kognitivitas meningkat infrastruktur, tetapi juga lembaga-lembaga pembuatan aturan dengan cangkupan yang cukup luas interversi. Nah, mengeksplorasi tema kedua melalui analisis kritis terhadap populer konsep tindakan ikat atau tindakan ikat, novel, dan interaksi yang erat antara sosial dan teknis kondisi, di mana protes kolektif dan gerakan sosial terbentuk di area digital. Kemudian pada saat yang sama mereka juga bukan hanya elemen tambahan dalam perselisihan secara teknis infrastruktur media yang melampaui cakupan gerakan sosial. Mereka memungkinkan untuk mencapai banyak jaringan dan proses umpan balik secara real time dan juga lebih jangka panjang. Berikutnya yaitu aksi kolektif di area digital. Nah, tipologi berbasis aktor Ulrich Dalota dan Jean Felix Scherpip abstrak. Artikel ini menyelidiki dua pernyataan, yaitu yang pertama, bagaimana mungkin kolektif sosial yang terstruktur dengan baik di internet massa, kerumunan komunitas, dan gerakan diklasifikasikan dan dibedakan. Nah, yang kedua, apakah pengaruh teknologi pemasaran teknologis tempat mereka beroperasi adalah dalam formasi, struktur, dan kegiatan. Yang paling terakhir yaitu bagaimana dasar tindakan kolektif atau pelembagaan dari kolektif. Nah, terlepas dari heterogenitas dan keragaman mereka, komunitas yang berkepentingan dengan gerakan sosial atau memiliki tiga fitur utama yang membedakan dari full-time non-terorganis kolektif dan menyangkut mereka ke dalam jaringan aktor kolektif yang diperdayakan. Misalnya yang pertama, lembaga dinamika pelembagaan yang memungkinkan menyusun dan menstabilisasikan aksi kolektif dasar dari aturan norma dan pola organisasi mereka sendiri, terutama informal. Terus yang kedua, terbangunnya identitas kolektif yang mengintegrasi visi dan tindakan kelompok yang mendefinisikan aktivitas keluar. Terus yang ketiga yaitu proses diferensiasi internal dari waktu ke waktu,
yaitu menularkan munculnya inti pengorganisasian dan aktivitas yang memimpin opini bersama jaringan dan berbasis dukungan masing-masing. Sementara kolegnya tidak terinspirasi perilaku cerdik berkembang atas dasar infrastruktur yang tersedia secara umum kolektif. Demikian dari video saya ucapkan terima kasih.